Sekarang 10 soal. Emang nggak ada yang parah banget. Masa korupsi soal, guys? 10 soal. Kadang 10 soal kocak. Katanya kapan gua ngomong 20? Parah banget. Lihat, 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 lihat. Korupsi, jir. Nggak pernah ya gua ngomong 20. Kalau di total gua udah 20 itu. Udah satu paket. Kan gua minggu kemarin DWU. Kemarin DWU, hari ini DWU. DWU hari ini 10. Di total jadi 20 soal itu. Bang, bahas airdrop yang mana, bahas? Udah kumulai ya Pak recordnya? Oh iya ya. Thank you Mas Asari udah nge-record. Emang muter-muter kah? Emang masih muter-muter ya? Ayo bang, mulai bang. Ya ya. Bilang King, bilang King King Madrid akan treble dulu. Oke oke. Don ya Mas Asari ya. King Madrid akan treble. Absen, 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 absen. Ada Dara, ada Kai, ada Dara lagi, ada Faul, ada Iqlal, ada Huzaifa, ada Nyemot, ada Aul, ada Ayah, ada Kuaci, ada Revaldi, ada Shelain P, ada Ciku ITB 26, ada Yis, ada Kai, ada Dena, ada Tata, ada Al, ada Edsel Bismillah, amin ya itu. Ada penghuni surga, ada Zen, Tekim, UGM 26, anjay kelas. Ada Nayu Taya, ada Izatin, ada Kevin Naips, ada Finn Pinkman, ada Prismon, ada Sun, ada Joshua, ada Alpha Cihuy, ada I Like Pop Cycle, ada Fadil, anjir pelari culture jir, ada Mutia, ada Ratu, ada Sultoni, ada Hoski, ada Citrus Masima, ada Kia, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, dan itu dia yang hadir hari ini. Sepi banget anjir. Emang pagi-pagi gini sepi ya guys ya. Hadir bintang UI, iya iya hadir hadir, iya iya hadir hadir. Salsabila juga hadir ya. Puffcake juga hadir. Iya iya. Puffcake hadir. Di sini kita akan langsung aja bang. Bang, Bekasi lagi winter. Ya sama ini juga Timika lagi winter kok. Timika lagi winter. Dingin banget. Aduh, 10 kali 2 soal kan bang maksudnya. Ini tolong 10 kali 1 soal kan bang maksudnya. Oh iya 10 kali 1. Iya dong bener dong 10 kali 1. Nggak ada suaranya ya. Emang nggak ada suaranya? 10 kali 10. Apa tuh maksudnya 10 kali 10? Soalnya bang. Soalnya bang. Enggak, soalnya 10 kali 1 itu kayaknya nolnya typo deh kalian. Buset. Guys maaf ini dicatat nggak sih? Aku baru join. Dicatat nggak sih? Nggak perlu kah ini? Eh, gimana iman aja, gimana kepercayaan mau nyatet boleh, mau nggak apa-apa. Ini bukan kelas wajib kok. Ini bahas apa ya? Nah, wait, WhatsApp gua. Wajib mah makan bang, wajib mah sholat. Kocak. Nah nih, wajib mah sholat. Mau tanya yang baca doa udah mulai belajar kak juga kak guys. Oh iya benar juga. Ya sorry deh. Di laptop
Kenapa streamnya error terus ya? Nggak tahu kenapa. Ada yang bisa bantu nggak? Kita langsung aja ke soal nih. Langsung aja ke soal nggak guys? Makan waktu nih. Kak, kalau kelas kayak gini akses rekamannya cek di mana ya? Di tracker. Tapi itu tergantung pengupload ya. Penguploadnya udah upload apa belum? Oke, belajar. Oke, langsung ke soal ya. Bentar. Buset, nge-lag bener. Mana woi? Kata gue juga. Ini izin off cam ya. Kayaknya nge-lag gara-gara off cam deh. Gara-gara on cam. Kemarin tidak begini. Izin off cam. Nge-lag banget. Enggak. Nanti ya, nanti kita cari caranya supaya nggak off cam. Kali. Iya, gara-gara off cam. Ntar on cam lagi ya. Buset, sebentar ini. Tuh kan? Nge-lag guys. Kalau kenapa jadi read only kocak? Nah, udah. Kita baca soalnya di sini. Gambar di bawah ini adalah peta suatu daerah yang memuat keberadaan kota B, kota C, kota E, dan kota F. Oke. Jarak kota C dan kota F adalah 120 km. Oke, 120 km. Jalan melingkar yang menghubung ke kota A dan kota B serta kota A dengan kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran. Emang nggak ada suaranya guys? Emang nggak ada suaranya? Panjang jalan yang menghubungkan kota B dan kota C adalah panjang jalan yang menghubungkan kota B dan kota C. Berapa? Kota B dan kota C itu yang ini ya, berarti. Kota B, eh, kota B dan kota C itu yang ini. Nah, tadi di soal ada katanya jarak kota C dan kota F adalah 120 km. Kota C dan kota F itu dari sini ke sini, setuju gak? Kota C dan kota F itu 120 km katanya. Setuju gak guys? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Ini ditanyakan. Ini 120. 8, oke. Kita cuma punya informasi kayak gini. Jadi, setelah mendapat informasi kayak gini, kemungkinan besar kita tuh bisa menghitung jaraknya persatuan kotak ini. Aduh, persatuan kotak ini. Karena kota C ke kota F ada 3 kotak, melewati 3 kotak. Jadi, karena kota C, aduh, kota C, kota C ke kota F melalui 3 kotak, melalui 3 kotak. Ih, kocak. Asik. Bagus gak tulisan gua, guys? Melalui 3 kotak. Melalui 3 kotak. Jaraknya stroke stabilizer ini dan gestur. Bentar. 3 kotak adalah 120 km. Maka di sini kita bisa bagi nggak guys? Kalau misalkan kan tadi 3 kotak itu 120 km. Berarti satu kotaknya berapa? Satu kotaknya sama dengan 120 km dibagi 3 kotak. Benar gak?
dibagi 3 kotak. Kotaknya yang ini ya. Yang ini yang di gambar airdrop kalian. Bukan kotak yang ini nih, bukan kotak yang ini. Oke? Nah, jadinya kita ketahui nih, satu kotak itu tuh sama dengan 120 km bagi 3 kotak, bagi 3 berapa guys? 120 kilo bagi 3. 120 kilo bagi 3, 40 ya? Oke, 40. Jadi satu kotak tuh 40 km. Oke, 40 km. Di sini ditanyakan panjang jalan yang menghubungkan kota B dan kota C. Jadi panjang jalan ini ya, panjang jalan yang ini. Buset. Panjang jalan yang ini ya, panjang jalan yang ini. Benar gak? Panjang jalan yang ini. Dari B ke C. Gimana cara kita menghitung B ke C? Kayaknya kita bisa menghitung pakai Pitagoras karena kita sudah mengetahui jarak per kotaknya berapa. Benar gak? Pakai Pitagoras kan ini membangun segitiga siku-siku ya. Membangun segitiga siku-siku. Set. Kocak. Jelek banget. Set. Anjay, bagus. Jadi pakai Pitagoras berapa nih? Jarak BC-nya adalah sama dengan jarak ini dua kotak ya. Ini dua kotak. Dua kotak sama dengan 80 kilo. 4 ini satu kotak. Satu kotak 40 kilo ya. Nah, berarti ini kalau kita masukkan ke Pitagoras jaraknya, aduh bentar. Set. 80 kuadrat plus 40 kuadrat. Bener gak guys? Bener gak? Bener gak? Setuju juga guys? Setuju gak? Apa ada yang bingung? Setuju gak? Apa ada yang bingung? Benar. Benar, oke. Jadi ini 80 kuadrat plus 40 kuadrat. Bisa kita faktorkan ya. Dengan 40. 40 kuadrat, 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadinya 40 akar 4 plus 1. Jadinya BC itu 40 akar 5. 5. Oke, jadi jawabannya C, 40 akar 5. Ada yang kebingungan nggak? Ada yang kebingungan nggak? Kalau kebingungan nanya aja. EZ Ciku, kelas Ciku. Akar 40? Kok akar 40? Masih bingung di proses akar-akarnya, Kak? Oke. Bingung di mana ya? Bingung pasti di pemfaktorannya ya? Bisa, cuman apa ya? Angkanya terlalu gede sih menurut gue, kayak bisa-bisa aja. Kayak misalkan kita ada kan ini tuh 80 kuadrat tuh kelipatan 40 ya, bener gak? 80 tuh kelipatan 40. Nah, 40 kuadrat juga kelipatan 40. Kan. Nanti kalau misalkan secara ini nanti kalau misalkan mau menghasilkan 80 kuadrat lagi, 40 kuadrat dikali 2 kuadrat untuk menghasilkan 80 kuadrat. Itu kan 80 kuadrat plus 40 kuadrat ya, Kak. Yang 40 itu dari mana? Ya, boleh ulang nggak? Ini tuh difaktorkan ya. Jadi, sama halnya kayak misalkan gini. 8 plus itu tuh kan hasilnya 12 ya. Bener gak, guys? Bener gak, guys? Ini permisalan ya. Ini permisalan.
Emang 80 kuadrat pangkat 4. Oke, sifat. Nah, kalau misalkan kan ini kelipatan 4 ya. 8 tuh kelipatan 4 dikali 2. Dan ini 4 tuh kelipatan 4 dikali 1. Jadinya bisa kita faktorkan dengan cara seperti ini. 4, 2, 2 dikali 1. 2 ditambah 1, sorry. 2 ditambah 1. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau kita distributifkan 4-nya, 4 dikali 2 akan menghasilkan 8. 4 dikali 1 akan menghasilkan 4. Jadi hasilnya bakal sama aja. Kayak gitu. Paham nggak guys? Paham nggak? Untuk memfaktorkannya. Paham nggak guys? Untuk memfaktorkannya. Paham? Ya, biar jadi bentuk faktor. Jadinya kan nanti 4 dikali 3 ya. Kan 2 plus 1 3 kan. 2 plus 1 3. Nah, ini tuh jadi 12. 4 kan ini 8 plus 4 jadi 12 ya. 4 dikali 3 juga jadinya 12. Sama aja kan? Tapi kalau 40 kuadrat dikali 2 kuadrat, eksponennya nggak ditambahin, Bang. Eksponennya nggak ditambahin. Nggak kok, udah benar. Coba kalian hitung. Udah benar kok. 80 kuadrat hasilnya berapa? 40 kuadrat dikali 2 kuadrat. Coba hasilnya berapa? Emang gitu, guys. Coba. Ada 80 pangkat 4. Emang iya 80 pangkat 4. 40 kuadrat itu berapa? 80 kuadrat hasilnya 80 kali 8. Oke, kita cari hasil ya. 80 kuadrat berarti hasilnya 1600 ya. Ini 80 kuadrat, bener gak? 6400, sorry. 6400. 80 kuadrat 6400. Coba kita 40 kuadrat dikali 2 kuadrat. Itu tuh 40 kuadrat tuh berapa? 1600 ya. 1600 dikali 4 kan 2 kuadrat ya. Sama dengan jadinya berapa? 6400. Sama kok. Sama kok, guys. Beda di mana? Aman nggak? Masih nggak paham? Nggak pahamnya di mana? Kalau itu pangkatnya nggak ditambah, Kak. Pangkatnya nggak ditambah. Nggak, kan beda. Kan beda ininya. Kan waktu itu pas belajar sama Mas Asari, beda apa sih namanya basisnya ya? Beda beda angkanya. Misalkan kalau misalkan eh, kenapa? Lanjut, lanjut ya. Beda kan? Bukan A kali A, benar. Kelas Mas Muhammad Isron. W untuk Mas Muhammad Isron. Oke, lanjut ya. Kak, bisa diulang nggak yang BC? Yang BC yang mana? Oh, yang BC yang ini. Nah, oke. Kita ulang ya, sebentar ya. Kan tadi kita mencari BC. Kita udah ketahui kalau panjang satu kotaknya. Kan kita tadi mencari BC ya. Kita udah ketahui kalau misalkan satu kotaknya itu dari informasi CF ini adalah kan informasi CF panjang dari kotak C ke F itu 120 ya. 120 itu melalui 3 kotak. Nah, berarti satu kotaknya berapa? Satu kotaknya 40 km. Nah, di sini kita mencari BC. Mencari BC-nya gimana? Mencari BC-nya melalui Pitagoras. Karena ini dapat membentuk segitiga siku-siku.
Dari 2 kotak untuk alasnya, nya 1 kotak. 1 kotaknya tuh berapa? 40. 40 gitu. Aman kah? Aman nggak Bang Heksa? Jadi nanti kalian bisa hitung Pitagorasnya yang ini. Hasilnya bakal 40 akar 5. Aman ya? Oke. Lanjut. Total panjang jalan tol pada daerah tersebut adalah titik-titik-titik kilometer. Panjang jalan. Tadi jalan tolnya yang mana katanya? Kita baca dulu di sini jalan tolnya yang jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B serta kota A dengan kota D merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran. Berarti jalan tol tuh berbentuk setengah lingkaran. Setuju gak guys? Setuju gak? Setuju gak? Ngelek kali aku. Setuju ya? Berarti yang ini, aduh, yang ini, aduh, nah yang itulah pokoknya, yang itu, set, sama yang ini, itu tuh jalan tol, yang setengah lingkaran lah ya. Bagaimana kita cara nyari tahu total panjang jalan tol? Caranya kayak gimana? Berarti caranya kita, kita harus hitung panjang AB-nya dulu, panjang AB dan panjang AD, bener gak guys? Untuk mengetahui setengah lingkaran dari masing-masing jalan tolnya. Setuju gak? Setuju gak guys? Setuju. Oke, setuju. Nah, bagaimana kita mencari panjang AB? Panjang AB-nya bisa kita cari dengan Pitagoras. Karena ini sisi miring ya. Bisa kita mencari dengan Pitagoras. Yaitu 3 kotak, 3 kotak, dan 1 kotak. Jadi, AB-nya sama dengan 120 ya. 120 kuadrat plus 40 kuadrat. Jadi AB-nya AB-nya 120 kuadrat tuh 40 kuadrat kali 3 kuadrat ya. 40, kita faktorkan 40 kuadrat kali 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Kita faktorkan yang ini. Aman ya? Udah paham kan pemfaktoran tadi setelah tadi? Aman ya? Paham? Oke. Kelas kalian. Nah, 40 kuadrat tuh berapa? 40 kuadrat ya, karena ini dikali. Jadi habis 40. 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadinya 9 plus 1. Jadinya AB-nya, panjang AB adalah 40 akar 10. Oke, 40 akar 10. Ganteng banget hari ini. Iya, setiap hari kok. Tahu. 3 kuadrat apa 3, Kak? 3 kuadrat apa 3? 3 kuadrat dong. 120 dari mana? Dari 3 kotak ini. Ini kan 1 kotak, ini 2 kotak, ini 3 kotak. Karena kan perkalian ya. Sama kayak tadi, 4 kan di sini juga ada kuadrat. Ngejilat nih. Kalau misalkan yang ini kenapa nggak bisa kita langsung kayak 40 kuadrat kita akarkan? Soalnya ini kan penjumlahan. Jadi dua-duanya harus dulu dijumlahkan baru dikuadratkan. 40, 11, 120 itu kok bisa hilang bang? 40, 11, 120. Oh ini kayak tadi pemfaktoran kan 40 kuadrat kan pemfaktorannya kayak gini. Dari 120 kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, yang 40 kuadrat itu kalau mau difaktorkan jadi berapa? Jadi 40 kuadrat dikali 1 kuadrat. Kan ini ya, sifatnya distributif.
sifatnya distributif ke sini. Ini untuk jadi 120 kuadrat, ini 40 kuadrat dikali 1 kuadrat untuk jadi 40 kuadrat yang ini, gitu. Bang, AB nggak bisa langsung 3 kotak. Nggak bisa dong, kan AB-nya miring. Kan miring dari sini ke sini. Kalau misalkan kayak gini, mendatar langsung atau kayak gini, bisa. Tapi kan ini miring ya, jadinya nggak bisa, gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Kak, 3 kuadratnya gimana ya? Aman nggak yang tadi, Kak Sei? Lanjut? Oke, lanjut. Aman ya? Amin, bismillah, top 3, top 3 PTN. Berarti panjang AB-nya ini 40 akar 10. 40 akar 10, oke. Sekarang kita cari panjang BC-nya. Panjang AD-nya, sorry. Panjang AD-nya berapa? Tadi kan, kan panjang kenapa cari panjang AD? Untuk mencari tol, panjang tolnya. Nah, kita cari. Ini kan 2 kotak ya, 2 kotak panjang AD-nya dengan 2 kotak. Jadi kita cari Pitagorasnya. AD sama dengan 80 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Ini jadi berapa, guys? Jadinya ini 80 kuadrat, 80 kuadrat. Aduh. 40 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Setuju gak? Tadi udah dijelasin kok. Mas Jai tadi udah dijelasin di atas. Nah, jadi kan 40 kuadrat 40, 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Jadinya 4 ditambah 4, 8 ya. 40 akar 8, kepanjangan akarnya, sorry. 40 akar 8. Jadi panjang AD-nya 40 akar 8. Tapi kan dicarinya kan jalan tol tuh berbentuk setengah lingkaran kan? Bener gak, guys? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Makanya setengah lingkaran. Bener kan? Jadi masing-masing harus kita kalikan dengan rumus 1/2 tengah lingkaran, keliling lingkaran. Karena kan ini untuk menghitung jalan tolnya memakai keliling lingkaran kan. Untuk menghitung yang ini, untuk menghitung jalan tol AB dan jalan tol AD itu tuh pakai setengah keliling lingkaran. Bisa disederhanain lagi nggak sih itu? Ini ya? Bisa sih harusnya. Nanti boleh deh kita sederhanain. Jadi 20, ini kan 4 kali 2, 80. 80 ya, 80 akar 2 ya, 80 akar 2. Bener gak? Nggak pakai. Nah, jadi kita pakai setengah keliling lingkaran semua dua-duanya. Aduh, kepencet, sorry. Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran tuh apa? Rumus keliling lingkaran tuh apa, guys? Rumus keliling lingkaran. Kasih tahu dong. Ada yang tahu gak? 2 pi R. Oke, 2 pi R. Setengah dikali 2. Woi, 2 pi R. Jadinya ini habis ya. Habis. Jadinya pi R doang. Pi R. Jadi di sini tapi AB itu diameter atau jari-jari, guys. AB itu. Nah, di sini AB itu diameter atau jari-jari. Hati-hati kejebak. Diameter. Berarti untuk menjadi jari-jari kita bagi 2 dulu ya, benar Kak? Untuk menjadi jari-jari kita bagi 2 dulu. Jadinya jari-jarinya setengah dari AB
setengah AB itu sama dengan 20 akar 10 ya. 20 akar 10. Setengah dari AB itu 20 akar 10. Jadinya bisa kita substitusi. Karena kita udah tahu ini tuh jari-jarinya. Jadi berapa? Jadi 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 eh, jadi pi kali 20 akar 10. Oke, ini panjang tol AB. Kita pindahin dulu deh. Bagaimana dengan tol AD? Tol AD-nya tadi kan berarti untuk mencari tolnya di R ya. Pakai setengah keliling lingkaran. Pakai setengah keliling lingkaran juga. Keliling lingkaran. Pakai setengah keliling lingkaran. Set. 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 Pakai setengah keliling lingkaran. Kocak. Nggak ada. Nah, di sini AD itu belum jadi apa guys? Belum jadi apa? Belum jadi jari-jari. Nah, untuk menjadi jari-jari kita harus bagi jadi setengah AD. Jadi 1/2 AD. 1/2 AD berapa? 40 akar 2. Oke, di sini kita substitusi deh. Karena udah tahu jari-jari AD-nya, jadinya pi sama dengan 40 akar 2. Jadinya tol AD itu 40 akar 2. Nah, di sini kan ditanya total panjang jalan tol ya. Di sini tuh ditanya total panjang jalan tol. Berarti 2 jumlahkan. Kita jumlahkan tol AD plus tol AB. Tol AD-nya berapa? Tol AD-nya 40 akar 2 dikali pi. Plus tol AB-nya berapa? 40 20 akar 10 dikali pi. Itu ya, berarti kita lihat jawabannya. Oh, ternyata ini semua difaktorkan. Bener gak guys? Ini semua difaktorkan. Bener gak? Setuju gak? Setuju gak? Difaktorkan. Kita lihat kalau misalkan karena ini untuk pemfaktoran yang terkecilnya 20, berarti kita bisa faktorkan menjadi 20. Bener gak? Pemfaktorannya menjadi 20. Bener gak guys? Bener gak? Bener gak guys? Oke, nah 40 akar 2 tuh pemfaktorannya berarti 20 kali 2 akar 2 pi. Bener gak? Untuk ini kan masih sama ya, 20 akar 10 pi. Nah, karena ini 20 sama, pi sama, bisa kita faktorkan jadi 20 pi. Jadinya 20 pi dikali 2 akar 2 plus akar 10. Nah, kita lihat nih jawabannya yang mana. Jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Gitu guys. Aman ya? Dikeluarkan tuh gimana? Aman banget. Ada yang mau bertanya gak? Jawab ini 1,5 menit bisa nggak? Soalnya kita sebenarnya kalau ini udah di zoom out. Sebenarnya kita tuh kalau misalkan kan ini udah nyari yang 2 kotak plus 1 kotak Pitagora kotak plus 1 kotak. Ini tuh nanti ada yang 2 kotak plus 2 kotak lagi. Ini kan bakal muncul ya.
2 kotak plus 2 kotak lagi. Jadi kita nggak usah nyari 2 kali gitu. Kenapa pakai rumus lingkaran lagi, Kak? Kenapa nggak langsung ditambah? Nah, coba kamu baca di teks. Di sini ada jalan tol yang berbentuk, katanya di sini jalan melingkar. Kita highlight deh. Jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B, serta kota A dengan kota D, merupakan jalan tol yang berbentuk setengah lingkaran. Jujur seru banget. Siap banget. 10 soal. Oke, Kak Ciku, 10 soal ya. Setuju banget 10 soal. Siap banget sih kalau 10 soal. 10 ya. 10. Ingat 10. Oke, ini ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Soundboard. Tambah 0 deh, nego dikit. Oke, Kak Tamako dilaksanakan ya, tambah 0 ya. Nanti PBM-nya dimarahin Kak Wohek. Kenapa PBM-nya dimarahin Kak Wohek? Kak Wohek 10,0. Ya, setuju, ini Bang Mahal kan, ini best friend gua banget nih. Best friend gua banget nih. Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Aduh. Nah, di sini kita baca lagi soalnya. Luas daerah yang dibatasi oleh jalan yang menghubungkan kota D, kota D dan kota F, dan kota E, serta kota E dan kota D adalah titik-titik kilometer. Berarti kota D dan kota F tuh berarti ke sini ya. Kota D dan kota F ke sini. Kota E tuh di sini. Nah, di sini. Kota E ke kota D tuh di sini. Berarti karena tadi ditanyakannya luas daerah, berarti kita menghitung luas daerah yang ini. Kota D, E, F. Bener gak, guys? Bener gak? Bener gak, guys? 4.800 akar 2. Bener ya? Oke. Gimana caranya kita cari tahu panjang kota D, E, F. Nah, kita ini dulu ya. Kita gambar dulu ya, guys ya. Izin menjadi kalian kalau misalkan terpukau dengan gambaran gue, udah biasa lah, kayak yang ikut DWU pasti tahu. Yang suka ikut DWU pasti tahu. Set. Aduh, iya tahu bagus. Nggak usah dipuji, guys, nggak usah dipuji. Ini katanya tadi F, ini E, ini D. Kalau kayak gini, kalian bisa tahu gak tingginya berapa dan luasnya tingginya kan, rumus luas segitiga tuh kayak gini ya. Luas segitiga tuh sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Alas kali tinggi. Oke, nah di sini ini kan mirip-mirip ya. Ini udah gua miripin sama soalnya, udah sesuai kotaknya. Nah, di sini kita bisa hitung nggak kalau misalkan dari titik D ke titik alas F, ke titik garis F, ke titik garis FE itu tuh sebagai tinggi. Bener gak? Setuju gak? Yang ini. Setuju gak yang ini? Setuju gak? Setuju gak? Setuju ya? Yang FE-nya itu sebagai alas. Ini sebagai tinggi, ini sebagai alas. Nah, kan tadi kita
Berarti kita tinggal cari ini tuh berapa kotak sih, tingginya berapa kotak, tingginya ada 2 kotak. 2 kotak itu tuh 2 kotak tuh sama dengan berapa? 80 ya? 80 ya? 2 kotak tingginya. Untuk alasnya berapa? Alasnya sama dengan 3 kotak. Set. Jadi alasnya sama dengan 3 kali 40, 120 kotak. 120 kilo, sorry. Ini kilometer. Ini 120 kilometer. Jadi jawabannya, buset, santai dulu bang. Ini aja belum beres ya. Jadi 1/2 dikali A-nya tuh berapa? A-nya tuh 80. A-nya tuh 120 dikali 80. Ini kita bagi berarti 60. Jadinya 1/2 dikali 120 jadinya 60 ya. 60 dikali 80. 8 dikali 6 berapa? 4.800 ya. 4.800. 4.800. Jadi luas segitiganya 4.800. Berarti jawabannya yang E. Yes, benar. Asik banget. Ridho banget jenis soalnya gini semua. Siap menamatkan PM kelas. Cuma aku ada akar doang, nggak apa-apa. OTW top 3, langsung saja. UGM, apa sih orang-orang? Assalamualaikum UGM, ketik guys, ketik Assalamualaikum top PTN kalian, ketik guys. Ketik guys. Assalamualaikum top PTN. Assalamualaikum, misalkan Assalamualaikum UI, Assalamualaikum ITB, Assalamualaikum Unpad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Buset. Udah tengah jalan kalian baru Assalamualaikum, parah banget. Udah tengah jalan baru Assalamualaikum, harusnya dari awal dong. Mengucapkan salam itu ketika masuk, guys. Teman lagi bentar. Assalamualaikum FK UGM. Amin. Semoga kita semua diterima di top PTN. Amin. Oh iya, kan ini. Amin. Ketik amin untuk pilihan 1, jangan lupa pilihan 1. Kehutanan ketemu temen gue dong, UGM ya? Bangkai. Bang Spasikai. Sorry. Ya ketemu temen gue ntar. Temen gue juga ada yang mau kehutanan tuh. Oke nih, nomor 9. Aduh, ini nomor 9 mencurigakan gitu. Spill Jokowi. Waduh. Infokan catatan Mas. Nah, lanjut ya, lanjut. PM asik juga ya. Iya. Asik dong. Kan sama gua. Asik dong kan sama gua. Oke, di sini kita baca soalnya dulu. Apabila Dede tinggal di kota B. Oke, Dede tinggal di kota B. Dan pergi ke kota E. Buset, Dede pergi mulu ya. Disuruh belajar SNWT padahal mah. Panjang jalan terpendek yang dilalui Dede adalah panjang jalan terpendek. Berarti kita disuruh nyari tahu panjang jalan terpendek. Katanya panjang jalan yang terpendek tuh yang mana sih? Panjang jalan terpendek kan dari kota B ya. Dari kota B kan di sini ya. Kota B tuh di sini. Ini ada Dede nih, ada Dede. Super Dede. Asik, Super Dede di MNC TV. Jangan lupa nonton. Ini katanya kata Dede panjang jalan terpendek yang dilalui. Panjang jalan terpendek coba kita cari. Yang ini kan lewat, kalau misalnya lewat AB, lewat AD,
untuk terus ke lewat DE ya untuk mencapai kota E, atau enggak bisa ada dua jalan nih, yang tadi jalan satu yang tadi, kalau enggak jalan yang kedua lewat BC, lewat CF, lewat FE. Bener gak? Bener gak? Bener gak guys? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Benar, oke, benar, benar, benar. Ada ya orang hitung jalan biar cepet? Ada dong. Kan ini efisiensi waktu, bukan efisiensi anggaran doang yang harus dilakukan. Oke. Nah, di sini kita bisa cari. Tadi BC-nya tuh berapa guys? BC-nya tuh berapa? BC-nya tuh berapa? Ada yang inget gak di atas? Gue malah scroll nih. Tolong dong yang inget berapa BC-nya? Tadi BC tadi BC berapa BC? 40 akar 5. BC itu 40 akar 5. Masih ini. BC itu 40 akar 5. CF tuh kita tulis dulu satu-satu ya. CF tuh ini untuk jalan untuk jalan yang ini, untuk jalan yang ini. Kita tulis dulu jalan yang ini. CF tuh berapa? 120 ya. CF 120. CF 120. EF tuh berapa? EF 120 juga ya. EF 120. Bener gak? Bener gak? Tali kendor aja dihitung. Oke, benar. Ini jalan ke satu. Ini opsi pertama, opsi jalan pertama. Opsi jalan satu. Opsi jalan duanya apa? Opsi jalan duanya AB. AB itu opsi jalan duanya yang ini kan. Melalui AB, melalui AD, melalui DE untuk mencapai ke E. AB-nya berapa guys? AB-nya. AB-nya berapa? AB-nya berapa? Lagi kenapa nomor 7 pakai rumus lingkaran? Belum paham banget. Oke, oke, nanti ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh Kak Mariam. Special request untuk Kak Mariam. Boleh, boleh. AB AB tol atau AB jalan biasa Kak? Sebenarnya kita bisa hitung sih. Panjang AB itu lebih lebih panjang, lebih lebih cepat panjang AB atau panjang yang tol. Tapi harusnya kalau misalkan tegak lurus dan setengah lingkaran, lebih cepat yang tegak lurus gitu. Jalan biasa lebih cepat karena kan kalau dilihat dari visual juga kan jalan setengah lingkaran tuh lebih lama ya daripada AB, daripada yang tegak lurus gitu. Nah, AB itu berapa? 40 akar 10. Oke, oke, nice. Tadi AD itu berapa? AD itu berapa? Oh, ada live class. Sorry dah, kita nggak tahu ada live class. AD itu berapa? AD itu berapa? 80 per 2. 80 80 akar 2. DE itu berapa DE? DE kan tadi sama ya, dua kotak sama satu kotak. Kalau dua kotak sama satu kotak sama kayak BC. Berarti panjangnya berapa, guys? Panjangnya berapa? Tapi jalan tol bisa lebih cepat kan? Bisa sih, tapi coba dihitung aja deh. Kayaknya jadi jalan tol itu berapa? Nanti dihitung aja dibandingin. Nanti nanti ini. DE itu berapa? DE itu berapa? DE itu berapa? Karena kan DE itu sama ya, dua kotak dan satu kotak. Tadi dua kotak dan satu kotak tuh BC. Berarti lanjut Kak, keburu live class. Oke, oke. Ngebut nih. Kalau ngebut nggak ngomong gua. 40 akar 5. 40 akar 5. Kita jumlahkan masing-masing nih, masing-masing opsi jalan. Kita jumlahkan. Karena di sini gua lihat semuanya pemfaktoran. Jadi kita faktorkan dulu. Bisa sih. Kita hitung dulu aja deh. Kita jumlahkan kan. Kita jumlahkan 40 akar 5 plus 120 plus 120. Jadinya ini 40 akar 5 kita faktorkan plus 40 kali 3 plus 40 kali 3 kita faktorkan. Jadinya
40 akar 5 plus 3 plus 3. Dengan yang ini, 40 akar 10 plus 80 akar 2 itu supaya 40 berapa guys? 40 kali 2 ya, 40 kali 2 akar 2. Jangan dulu deh, kita tulis dulu. Ntar ini lebih bingung. 80 akar 2 plus 40 akar 5. Nah, ini tuh 40 akar 10. Kan 8, supaya menjadi 40, supaya bisa kita faktorkan 40-nya. Berarti 40 kali 2 ya, 40 kali 2 akar 2 plus 40 akar 5. Aduh. Nah, jadi kita faktorkan lagi 40 kita faktorkan semuanya karena udah 40 akar 10 plus 2 akar 2 plus akar 5. Jadi kalau kalian hitung ini cepatan yang mana guys? Ini cepatan yang mana? Ini apa? Lebih jalan terpendeknya yang mana? Yang ini kan jadinya 40 akar 5 plus 6 ya. Kalau yang ini 40 yang kanan bang. Kenapa yang kanan? Berarti ya 40. Bentar. Apa gue salah ya? Oh ya. Akar 5 akar 10 plus 2 akar 2 tuh akar 8 ya. Akar 8 plus akar 5. Akar 5. Jadi kan akar 10 tuh mendekati 3 koma ya. Ini 3 koma, yang pilihan 2. Ini 3 koma. Ini berarti berapa? Ini 2 koma berapa gitu. 2 koma berapa? 2 koma bla bla bla. Ini 2 koma bla bla bla. Semenjak yang ini, jadi hasilnya misalkan kalau kita hasilkan jadinya 3 koma, 2 koma, 2 koma berarti jadinya 7 ya, 7 koma bla bla bla. Kalau ini kan ini kalau diakarkan jadi 36 ya. Kita akarkan aja yang ini supaya kita tahu perbandingannya 40 akar 5 plus akar 36. Karena ini udah gede banget akar 36 berarti jawabannya yang ini 40 akar 10 plus akar 8 plus akar 5. Jadi jawabannya yang ya. Oke, sampai sana ada gak? Agak kurang jelas kah? Maaf, angka mana tuh? Waduh, tadi deh. Yang mana? Yang ini ya? Kita pindahin dulu deh. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalau kurang jelas ngomong aja. Yang ini ya, kayaknya. 40 akar 5. 40 akar 5. Ulang kak, barusan nge-lag. Kak, 40 akar 5 dari mana? 40 akar 5 dari mana? Yang DE. DE kan panjang DE tuh kan Pitagorasnya 2, alasnya 2, tingginya 1 ya. Nah, kan berarti sama ya panjangnya kayak BCDE tuh. Gitu. Yang di bawahnya kak kurang jelas. Oh, yang ini ya. Nah, supaya kita tahu, supaya nggak ribet-ribet gitu. Supaya nggak ribet-ribet, kan ini semuanya akar ya. Yang ini semuanya akar. Yang ini semuanya akar. Nah, kita buat akar aja, akar 6-nya. Jadinya 40 akar 5 plus ini tuh berapa? Akar 6 tuh kalau diakarkan jadi berapa? Jadi akar 36 ya? Akar 36. Bener gak? Nah, berarti kalau kalian hitung, lebih gedean mana? Yang ini, yang kiri, atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan?
Yang kanan ya. Kalau kalian hitung yang kanan lebih gede. Yang kanan lebih kecil. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Di bawah 40 akar 10 apaan bang? Oh ini tuh kayak kayak sebenarnya tadi itu gua ngitung pakai koma-koma gitu sih. Ini abaikan aja deh. Ini kan akar 10 tuh 3, berapa, akar 8 tuh 2, bla bla bla, akar 5 tuh 2, bla bla bla. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 7, bla bla bla. Semenjak ini udah pasti gede, udah pasti 8, kan ini 6, kan ini 6 sama 2, 2, bla bla bla. Kalau dijumlahkan jadinya 8 gitu. Aman ya? Bukan yang itu bang, tapi yang urutan kotak ketiga. Urutan kotak ketiga. Urutan kotak ketiga. 6 itu diakarin, makanya akar 36 ya kak. Betul kak Mimid. Bukan yang itu bang. Tapi urutan kotak ketiga. Itu kan udah dibahas dari soal 1 dan 2. Tinggal terapin di soal ini. Betul. Yang seluruh sama DE. Seluruh sama DE. Yang ini. Yang mana? Opsinya akar 5 ya bang? Opsinya akar 5. Yang mana tuh maksud? Opsinya akar 5 yang mana nih? Gue bingung nih. Opsi akar 5. Tapi kalau perkiraannya jumlah akar yang kiri juga nggak sebesar akar 36. Yang di kanan aman nggak bang? Tapi kalau perkiraannya jumlah akar yang di kiri juga nggak sebesar akar 36. Ya diakarkan aja dilihat. Harusnya dikasih lihat jelas sih. Nggak mungkin nggak dikasih lihat jelas kalau di SNBT. Kak, yang kurang jelas yang ini kak, maaf, jujur nggak kelihatan. Jujur nggak ke ini. Apa? Bentar. Yang mana? Oh, itu. Oh, yang mana yang ini ya? Kita tulis ulang deh. Sorry ya kalau tulisannya rada-rada bagus. Ini 40 akar ditambah 80. Aduh, 80 akar 2 ditambah 40 akar 5 gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aduh, kok gitu? Itu cara cari angka yang di dalam kurung gimana, Kak? Itu difaktorkan ya, guys. Yang DE, Kak. Yang DE. Kenapa yang DE? Kenapa nih? Oh, yang DE ini kenapa bisa ini? Kenapa bisa jadi 40 akar 5? Tadi kan ini ya. Oke. Kita ulang dulu. Sorry, guys. Kan tadi kita tahu panjang BC itu kita tahu panjangnya dari Pitagoras 1 kotak plus 2 kotak kan. Nah, panjang DE juga ternyata sama kayak panjang BC, yaitu dari Pitagoras 2 kotak plus 1 kotak. Nah, nanti tinggal kita hitung hasilnya tuh pasti 40 akar 5 sama kayak BC gitu. Aman nggak? Gara-gara ininya sama kotaknya. Gitu. Aman nggak, guys? Aman nggak? Aman nggak, guys? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Gila. Kita udah menamatkan 4 soal. Ini yang request 20 soal. Buset. Yang di sampingnya, Kak. Yang di sampingnya yang mana sih? Yang mana? DE. Oh, ini. Yang ini. Apa yang mana? Di samping DE. Ini. Ini sama dengan 40 akar 5. 40 akar 5. Yang sebelumnya. Yang mana sih? Yang sebelumnya. Jujur, ini yang mana? Yang dimarahin awak. Dimarahin awak. Yang ini.
Yang mana? Yang mana? Buset, ini yang mana nih? Yang dimerahin awak. Maksudnya apa yang dimerahin awak? BC kayaknya, Kak, maksudnya. BC. BC. Oh, ini. Yang ini. Yang ini. BC. Yang ini. Ya udah, mau selesai kah? Enggak. Ini kita bahas 6 soal lagi ya, anjay. Lanjut, Kak. 16 soal lagi, buset. Itu, Kak, sebaris sama DE 4 sama dengan 40 akar 5. Oh, yang ini. Yang ini. Nggak jelas ya? Nggak jelas ya tulisannya. Bener gak? Nggak jelas ya tulisannya? Oh, ini 40. Kan ini udah 40 semua ya, difaktorkan. Jadinya akar 10 plus 2 akar 2 plus akar 5. Kan difaktorkan ya, jadi hasilnya kalau nah udah kayak gitu 40. Karena kita mau mencari semuanya menjadi akar 10 plus akar 2 kali 2 akar 2 tuh berarti akar 8 ya. Akar 8 plus akar 5. Enggak kok. 80 akar 2 itu yang tadi udah di ini. Ya, udah dibahas tadi. Itu 80 akar 2 dari ini, dari Pitagoras. Pitagoras yang AD. Kan ini 4, kan ini 4, ini 80 ya, 80 kuadrat, 80 kuadrat. Kamu cari aja Pitagoras. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, guys. Karena kita masih banyak nih soalnya nih. Jujur. Nah, kita baca di sini. Dede tinggal di kota B. Katanya tinggal di kota B dan pergi ke kota A dengan jalan tol. Oke, pergi ke kota A dengan jalan tol. Pergi ke kota A dengan jalan tol. Setelah melewati 2/3 jalan tol, mobil Dede tiba-tiba kehabisan bensin. Oke, jarak Dede sekarang dengan kota B adalah, berarti 2/3-nya tuh di mana? 2/3-nya tuh di sini ya. Dede melewati jalan tol, 2/3-nya di sini, benar gak? Benar ya? Nah, tadi katanya dengan tinggal di kota B dan pergi ke kota, setelah melewati 2/3, berarti 2/3 jalan tol. Mobil Dede tiba-tiba kehabisan bensin. Kehabisan bensin berarti di sini. Jarak Dede sekarang dengan kota B. Kalau jarak Dede berarti mencari jarak yang paling jarak yang paling jarak yang jarak yang paling dek jarak yang paling dekat ya, dari titik ke titik tuh mencari yang tegak lurus. Berarti kayak gini. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk menghitung jarak DD ke kota B itu tuh bisa pakai rumus kosinus. Rumus kosinus, guys. Nah, rumus kosinusnya tuh gimana? Rumus kosinus kali gimana tuh, Bang, rumus kosinus? Kalian bisa nonton playlist yang gua share waktu itu. Itu di situ ada rumus kosinus. Nah, caranya misalkan kita nyari ini tuh B, ini tuh apa ya? L, ini tuh P, titik pusatnya. Aturan kosinus ini buat sembarang segitiga kah? Betul, aturan kosinus ini buat sembarang segitiga. Nah, ya di playlist PM yang gua share waktu itu. Ada kok di playlist PM alter. Nah, di situ dibahas rumus kosinus. Nah, gimana cara kita nyari rumus kosinus? Kan kita nyari ini ya, BL ya, BL yang ini ya. Rumus kosinus tuh BL kuadrat sama dengan, ini kalau misalkan salah boleh dikoreksi ya. Gua soalnya lupa ingat. BP kuadrat plus, ini kan BP kuadrat ya. Oh iya, kita cari dulu. Nah, nanti deh BP kuadrat plus LP kuadrat plus 2, plus apa minus ya? Plus apa minus, guys, ini, guys? Ada yang ingat gak?
Plus apa minus? Minus ya? Minus deh. Plus minus. Yang mana nih? Minus kan harusnya? Minus nggak sih? Min 2 dikali BP, 2 dikali BP, dikali LP, dikali kos dari BPL ya. BPL. Yang ini kan, mencari ini. Tadi katanya ada nih. Kan tadi katanya melewati 2/3 jalan tol. 2/3 jalan tol. Nah, kan kalau misalkan setengah lingkaran tuh 180 derajat ya. Bener gak? Setengah lingkaran tuh 180 derajat. Setengah lingkaran tuh 180 derajat. Setengah lingkaran tuh 180 derajat. Itu 1/2 lingkaran. Nah, dari 1/2 lingkaran ini DD itu cuman melewati 2/3. Berarti dikali 2/3 180 derajatnya untuk mencari tahu si apa sudut DD yang lewati gitu. Jadinya ini berapa? 60 ya, 60. Jadinya 120 derajat. 120 derajat. 120 derajat yang udah dilewati DD sudutnya. Berarti ini tuh 120 derajat yang ini. 120 derajat. Oke. Aman nggak guys? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak guys? Aman nggak guys? Aman ya? Nah, di sini kalau kalian bentar, oke. Oke, bentar. Boleh dicerna dulu. Bang, cara menentukan sudut-sudutnya gimana? Aku masih bingung. Kenapa 2/2? 2/3, 2/3. 2/3. Ini 2/3. 2/3. Kenapa 2/3? Kan di sini setelah melewati 2/3 jalan tol katanya. Gitu. Bang, cara menentukan sudut-sudutnya gimana? Aku masih bingung. Sudut-sudut itu gimana maksudnya? Kak, maaf, boleh ulang nggak? Kenapa pakai segitiga di dalam lingkaran gitu? Oke, di sini pertanyaannya kayak gini guys. Jarak DD sekarang dengan kota B. Kan jarak DD itu di sini ya, yang L ini ya. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Benar. Oke. Nah, karena ditanyanya jarak DD sekarang dengan kota B, berarti itu tuh dari titik ke titik. Kalau dari titik ke titik itu mencari tegak lurus lah, mencari yang lurus gitu. Nggak cari yang harus lengkung dulu, nggak. Nyarinya yang lurus gitu. Jadi kalian harus kalau supaya paham bisa nonton playlist di titik ke titik. Itu worth it. Untuk apa ya, geometri gini worth it banget. Nah, jadinya kayak gini. Gitu. Gitu guys. Pahami konsep yang titik ke titik, titik ke garis itu membantu. Live class malah bahas soal ini. Emang live class sama Kak Nala ya? Waduh. Sorry, Kak Nala menabrak. Iya, cara nentuinnya ya dibayangin aja. Sebenarnya mau di sini mau di sini itu tuh nggak apa-apa aja selagi kalian apa ya, sudutnya sama 120 derajat, nggak apa-apa aja. Funda sama Kak Surya deh. Oh sorry, King Surya. Ini kan tadi katanya bentar. BP kuadrat tuh sama dengan jari-jari. Bener gak guys? Kalau BP kuadrat tuh sama dengan R. Bener gak? Bener gak guys? Betul. Oke. Jadi bisa kita tulis di sini BP-nya jari-jari R kuadrat plus LP kuadratnya sama dengan jari-jari juga. Bener gak guys? LP kuadratnya sama dengan jari-jari juga. Bener gak? Bener gak guys? Benar, karena kan jari-jari ya dari titik pusat ke keliling lingkarannya jari-jari. Ini berarti jari-jari. Oke, benar. Berarti LP-nya R kuadrat juga. R kuadrat dikurang 2 dikali kan BP dan LP itu jari-jari ya. R dikali R kosinus ini tadi katanya serat, sudut BPL tuh 120 derajat. Berarti cos 120 derajat, benar gak? Cos 120 derajat. Cos 120 derajat, benar. Oke.
cos 120 derajat itu berapa? Berarti min setengah ya. Karena dari sini kenapa bisa min setengah? Karena kan cos tuh cos cos 180 dikurang 180 dikurang yang menghasilkan jadi 120, berarti 60 ya. Berarti sama dengan di sini tuh cos minus cos 60. Jadinya min 1/2 kan cos 60 tuh ini ya, min 1/2. Oke, di sini jadinya R kuadrat ditambah R kuadrat 2R kuadrat min 2 dikali R dikali R 2 R kuadrat dikali min 1/2. 1/2. Jadinya ini min setengah dikali min 2 jadinya plus ya. 2R kuadrat min plus R kuadrat. Jadinya 3R kuadrat. Bener gak guys? BL kuadrat. Karena kita mencarinya BL-nya doang, panjang B ke L-nya, berarti kita akarkan. BL sama dengan akar 3 R kuadrat sama dengan R akar 3. Gitu. Udah bener belum guys? Tadi kan kita tahu ya, kalau misalkan setengahnya dari AB itu berapa? Setengahnya dari AB itu berapa guys? Tolong dong, tadi yang ingat setengahnya dari AB itu berapa? AB itu panjangnya berapa? AB dulu deh, AB itu panjangnya berapa? AB itu panjangnya berapa? Ini setengahnya atau AB-nya? AB itu panjangnya berapa? Oh, setengahnya. Coba AB dulu, AB dulu. Oke, AB dulu. AB itu 40 akar 10. Nah, karena ini tuh setengah AB, jari-jari itu setengah AB, R sama dengan AB sama dengan R sama dengan, kali 1/2 sama dengan 1/2 dikali 40 akar 10. Sama dengan berarti panjang R-nya tuh sama dengan 20 akar 10 ya. Jadi kita bisa substitusi nih. Kita bisa substitusi BL-nya tuh R akar 3 sama dengan R-nya tuh berapa? R-nya tuh 20 akar 10 dikali akar 3. Berarti 10 dikali akar 3 ya. Berarti 20 akar 30. Jawabannya yang A. Anjay. Oke. Aman ya? Aman ya jawabannya yang A. Aman. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Karena kita masih ada 5 soal lagi. Lanjut ya. Kita masih ada 5 soal lagi. Nguli nih. Demi kalian doang loh. Sampai sore, buset. Itu playlistnya ada di Madcamp yang ada soalnya, yang ada linknya, boleh tolong share dong. Semangat King, demi kami, asik itu loh. Nanti gue bahas soal toilet kok, kan kalian lagi ngerjain soal toilet ya, supaya kalau kalian lagi bingung bisa gue bantu. Tapi ada di playlist juga. Bang, playlist mana? Itu ada di Madcamp, cari aja. Nah, kita baca ini. Troli A dan troli B masing-masing berada pada ruangan yang berbeda. Kemudian troli A dihubungkan dengan suatu tali sepanjang 18 meter. Oke, sepanjang 18 meter. Yang melalui atas dinding pemisah ruang setinggi 5 meter. Oke. Diukur dari pemisah ruang setinggi 5 meter diukur dari lantai 2. Dan tegak lurus terhadap kedua lantai. Oke. Tegak lurus terhadap kedua lantai.
Massa tali dan ketebalan dinding pemisah diabaikan. Oke, massa tali dan ketebalan dinding yang ini diabaikan ya. Ini diabaikan, ketebalan dinding diabaikan. Oke. Lantai ruang tempat troli A berada lebih tinggi 1 meter. Oke, lantai ruang tempat troli A berada lebih tinggi 1 meter. Oke. Dari lantai ruang tempat troli B. Seperti pada gambar di atas, tinggi troli diabaikan. Troli dianggap sebagai benda titik. Oke. Katanya tadi troli dianggap sebagai benda titik. Ini informasi yang sangat membantu. Nah, kalau kita gambar ulang, berarti bisa kayak gini ya, kalau kita gambar ulang. Set. Set. Aduh. Nah. Set. Set. Oke. Set. Oke. Bagus gak guys? Bagus gak? Tahu kok bagus. Set. Nah, ini kayak gini kan? Set. Set. Anjay. Bagus 10/10. Nah, tadi katanya melalui atas dinding pemisah ruang setinggi 5 meter diukur dari lantai 2. Berarti dari sini ke sini tuh 5 meter, bener gak? Dari sini di lantai 2 tuh ini tuh 5 meter. Nah, tadi katanya lantai ruang tempat troli A berada lebih tinggi 1 meter. Berarti yang ini kan lebih tinggi 1 meter ya. Berarti 5 dikurang 1 untuk tinggi yang ini, bener gak? Jadinya 4 meter, bener gak? 5 4 meter. 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Bener kan? Oke, bener. Nah, kita udah tahu nih informasinya kayak gini. Panjang talinya 18 meter. Jadi panjang talinya semuanya yang ini, yang merah-merah ini 18 meter ya. Nah, jika jarak troli A dari dinding pemisah adalah 3 meter. Jarak troli A dari dinding pemisah adalah 3 meter. Maka jarak troli B dengan dinding pemisah adalah, berarti kan ini jarak troli A dengan dinding pemisah kan? Misalkan di sini. Berarti ini tuh 3 meter, bener gak? Bener gak guys? Bener ya? Nah, dan tegak lurus terhadap kedua lantai. Katanya tegak lurus terhadap kedua lantai. Oke, tegak lurus terhadap kedua lantai. Berarti di sini tegak lurus, di sini tegak lurus. Berarti bisa kita cari pakai Pitagoras, bener gak? Misalkan ini apa ya? Ini A, ini B, ini C, ini D. Aduh, ini D. Nah, berarti kita bisa cari pakai Pitagoras jarak AC-nya. AC-nya tuh berapa? AC-nya tuh AC sama dengan akar D AD kuadrat plus DC kuadrat. AC-nya 5. Anjay, cepet juga. AD kuadratnya sama dengan, berarti 3 kuadrat ya. 3 kuadrat plus 4 kuadrat. AC-nya tuh sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 16 plus 9 ya. AC sama dengan 16/9 akar 25. Berarti AC-nya sama dengan 25. Benar gak guys? 5. AC-nya sama dengan 5. Yang di sini tuh 5. Benar gak? Triple Pitagoras. Benar, bisa pakai triple Pitagoras. 5. Aduh, jelek banget ini 5-nya. Biasanya bagus. Izin. Biasanya bagus. 5. Oke. 5. Nah, tadi kan katanya ditanyakan apa jarak troli B dengan dinding pemisah. Jarak troli B dengan dinding pemisah. Berarti kita harus tahu dong. Yang ini kan, misalkan ini ini apa ya? L ya. Ini L. Yang ini L. L gitu. Berarti kita nyari tahu jarak troli B dengan dinding pemisah. Yang ini kan LB kan. Selalu bagus kok, King. Nah, kita nyari LB-nya. LB-nya apa? LB-nya kita udah ketahui tingginya. Dan bisa kita ketahui nih panjang
CB-nya. Panjang CB-nya dari mana kita ketahui? 18 dikurang 5. Kenapa 18? Karena kan tadi suatu tali sepanjang 18 meter ya. Ini nih. Suatu tali sepanjang 18 meter. Jadi kita bisa tahu si panjang CB-nya, yaitu 18 kurang 5. 18 kurang 5 berapa? 13 ya? 13. Nah, udah kayak gitu, kita cari aja pakai Pitagoras. Karena udah ketahui, kita cari aja pakai Pitagoras. LD sama dengan LB sama dengan berapa? LB sama dengan CB kuadrat plus LC kuadrat. Kurang, sorry. Kurang. Kan miring ya, miring. Kurang LC kuadrat. Aduh, LC. Bahaya banget, live class. 13 kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurang. Ini menghalangi. Nah, di sini aja. Juga ada bawahan. Bawa lagi. Set. Asik. Nah. Content outside the page. Untuk outside the page, dear. Set. Oke. Nah, ini udah. Udah pas. Nah. Asik. Kocak. 13 kuadrat. Itu kenapa yang LB dikurangi? Yang LB dikurangi kan miring. Kan ini CB itu miringnya. Kayak rumus Pitagoras saja. Kan miring, bukan alas, bukan yang mau dicari kan alasnya. Dan kita ketahui miring. LC kuadratnya berapa? 5 kuadrat ya. Ini berapa jadinya, guys? 169 dikurang 25. Jadinya akar 144 ya. LB-nya sama dengan berapa? 12 ya. LB-nya 12. Jadi jawabannya jarak troli B dengan dinding pemisah adalah 12. Oke, jawabannya yang C ya. Aman ya, kita lanjut. Oke. C untuk cinta, anjay, EZ kelas. Kita baca lagi. Jika jarak troli A, oke, bentar dulu. Gue lupa kopas, yang itu kayaknya kepake. Jika jarak troli A, nggak kebawah lagi. Oke. Jika jarak tadi jika jarak troli A dari dinding pemisah adalah 3 meter, maka panjang tali yang berada pada ruang troli B adalah panjang tali. Tadi kan panjang talinya udah diketahui ya, bener nggak? Panjang talinya berapa? Kan masih sama ya ini ya, soalnya masih sama. Adalah 3 meter, masih sama. Maka panjang tali yang berada di ruang troli B berapa? Kan tadi katanya ini 5 ya. Berarti ini tinggal 18 kurang 5 sama dengan berapa? Sama dengan 13 meter. Panjang tali yang berada pada ruang troli B. Jadi jawabannya D, 13. Anjay. Gila. Gila ya. Keren banget. EZ kali, waduh, EZ kali. EZ kali kata Bang Kevin. Oke. Sampai sini aman ya? Kenapa nggak semua soal PM kayak gini? Nggak tahu. Kalau semua soal kayak gini, ntar semua nilai jelek dong. Gara-gara kan pakai IRT. Seru banget, jujur. Makasih. Next, kita 5 soal aja ya. Apa? Next, 5 soal. Oke, Kak Dena, oke. Requestnya setuju ya Kak Dena, 5 soal. Ketinggalan jauh dari mana aja sih Bang Spasikai? Ini yang request 20 soal nggak nongol-nongol, jir. Parah banget. Nah, kita baca ini nomor 3. Oh,
Semangat, semangat Bang Spasikai. Sorry. Semangat, semangat. Masih bisa lihat record, anjay. Semangat ya Bang Spasikai. Respect banget. Semoga lolos di PTN impian. Amin. Jarak kedua troli saat jarak troli A dari dinding pemisah adalah 3 meter. Tadi katanya jarak kedua troli ya. Kan ini udah diketahui ya. Ini udah diketahui 12 dari soal. Ini 13. Tadi kan masih ya ini. Masih sama jarak kedua troli saat jarak troli A dari dinding pemisah 3 meter. Masih sama. Nah, dinding pemisah adalah 3 meter. Katanya jarak kedua troli berarti jarak kedua troli itu dari mana? Dari sini ke sini, bener gak? Dari sini ke sini. Aduh, jelek banget lagi. Dari sini ke sini. Bener gak guys? Keren banget gambarnya, tahu. Jangan dikasih tahu gitu dong. Set. Susah pokoknya. Bentar, kita gambar dulu. Ini. Jarak kedua troli itu. Set, kayak gini. Ih, kocak apaan sih? Nggak jelas ya gambarnya ya. Ini waktunya habis sama gambar nih. Tuh, nggak jelas. Pokoknya kayak gini lah ya. Nah, ini kayak gini terus pakai warna lain deh. Pakai warna lain. Nah, ini tuh bayangkan aja ini segitiganya sempurna ya. FSLD ITB langsung nerima ini, King. Bayangkan aja ini segitiganya segitiga siku-siku sempurna ya. Nah, gimana cara kita cari tahu panjangnya? Cara kita menghitung dari miringnya yang dari A ke B, benar gak? Dari A ke B. Ini tuh gimana cara nyarinya? Cara nyarinya gimana? Kalau cara nyarinya gimana nih? Cara nyarinya kan tadi eh, yang tingginya tuh satu ya dari sini tinggi 1 meter dari lantai ruang tempat troli B, bener gak? Jadi tingginya 1, dicari sisi miringnya, benar, pakai Pitagoras. Dan ini bisa dijumlahkan jarak troli A dan jarak troli B, jadi 12 plus 3 yang ini, bener gak? Jadinya sama dengan 15. Jadinya kita bisa cari pakai akar 226. Oke. Disimpan jawabannya Kevin. Kayaknya benar deh. 225 ya, benar harusnya. Jadi di sini jarak misalkan ini apa ya? Ini yang ini kan A, ini E, ini E. Jadi AB sama dengan E. Aduh, jelek banget, buset. E kuadrat plus EB kuadrat sama dengan AE kuadratnya itu berapa? 1 ya? 1 kuadrat plus EB kuadratnya berapa? EB kuadratnya 15 ya, 15 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa, guys? Ada kok, Kak. Ada kok, Bang Raya. 15 kuadrat itu berapa? Kan 1 kuadrat 1 ya. 15 kuadrat 225. Oke, 225. 225 sama dengan, jadi 1 plus 225 berarti 226 ya. Akar 2 AB itu sama dengan akar 226. Jadi jawabannya yang E, anjay. Gila. Ternyata tidak sesusah itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Barangkali ada yang mau menanyakan. Di aksesnya di mana, Kak? Baru join. Ini PM mana, Void? Ini PM mana ya? Gak tahu, lupa. Pokoknya PM deh. Pokoknya bangun datar.
Oke, PM8 nggak sih? Walau ketinggalan jauh, aman. Walau ketinggalan jauh, nggak apa-apa, Bang Spasikai bisa nonton record ya. Nanti tagih aja ke Mas Asari kalau dia upload. Kak, ini PM. Iya, PM, Kak Mimit. Lah, dari tadi bukannya Kak Mimit ada ya? Kenapa pakai rumus Pitagoras, Kak? Karena tegak lurus. Soalnya kan, tadi kan ada informasi kalau misalkan ini itu tegak lurus. Tegak lurus terhadap kedua lantai. Berarti ini juga kalau misalkan tingginya sama 1 meter, ini tegak lurus dong. Kayak yang ini. Yang ini bakal tegak lurus. Kayak yang ini. Gitu. Ini kurang berapa soal lagi? 2 deh kayaknya. Kan 10 soal ya? Maksudnya ini PM keberapa kok? Kok nggak ada ya di 022? Nggak tahu PM keberapa? Coba tanya teman-teman. Ada yang bisa jawab nggak? Kurang 12, buset. Kata gua mah. Nah, ini coba kita... Ini, bentar. Masih ada nggak ya? Oh, ini masih ada. Oke. Nah, kita baca lagi soalnya. Minggu depan lagi dong, Bang. Iya, minggu depan ini. Minggu depan kita bahas toilet. Soal toilet. Jadi, tapi ngerinya jangan sambil boker. Nah, kita baca lagi soalnya. Mana nih? Jarak maksimal troli B dengan dinding. Jarak maksimal troli B dengan dinding pemisah. Oke. Kalau misalkan jarak maksimal, berarti si jarak troli A-nya tuh minimal. Kenapa minimal? Karena kan supaya maksimal ya. Jadi jarak troli A-nya tuh kayak segini sih harusnya. Bentar. Ini bukan 5 juga. Aduh. Nah, ini masih ada ini. Aduh, kehapus dua-duanya. Supaya jaraknya maksimal, troli B itu harus sangat minimal. Sangat minimalnya tuh berapa? Kan segini ya, misalkan 4 ya, sama-sama panjangnya sama-sama 4. 4 kan, kayak tinggi dindingnya. Berarti berarti panjang berarti panjangnya ini berapa? Ini kan tadi 18 ya katanya, sepanjang 18 meter. Berarti 18 dikurang 4 sama dengan berapa? 14 ya, benar gak? Gak bisa dong, kan harus di bawah ya. Kalau nggak di bawah, nanti ini dong. 18 ya, jawabannya langsung 18. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Ini 18 kurang 4. Nah, ini bisa pakai kita karena panjangnya 14, kita bisa pakai Pitagoras, bener gak? Bisa kita pakai Pitagoras. Dan kita tahu tingginya 5. Pakai Pitagoras tingginya 5. Berarti BL BL sama dengan CB kuadrat min C kuadrat. CB-nya berapa? CB-nya 14 ya. Tadi CB-nya 14. 14 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 14 kuadrat berapa guys? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Ada yang bisa bantu gak? 14 kuadrat berapa? 196 kata Kevin. 196 kata Kevin. Oke, 196 kata orang. Kata KJ, Maria, dan Vivian. Dikurang 25. Berarti ini tuh 5 akar 171. Oke, akar 171. Kita lihat BL akar 171. Di sini jawabannya semuanya akar 19 ya. Semenjak ini akar, berarti ini bisa difaktorkan. Berarti kayaknya ini 4 kali 19. Bener gak? Kalau 4 kali 19 berapa? 4, 19 dikali 4 berapa? Kali 4 kali 9, 6. Bener kah? Berapa nih?
4 kali 9, 4 kali 9, 3 ya, 36, 1, 76. Berapa nih? 16 kali 19. Oh, 16 kali 19 ya. Oh, berarti yang akar 4 ini ya. Kita bisa lihat 19 kali 16. Emang iya? 19 kali 16. Kan akar. Oh iya, benar juga. 6 kali 9 berapa? 6 kali 9 berapa? 6 kali 9. 54. 9 kali 9 ya? Ya, berarti, oh ya, 170. 190. 190 dikurang 19. Oh ya, 171, benar. Berarti ini akarnya 19 dikali 9. Kan 9 ada akar ya? 9 itu akar, berarti kalau diakarkan jadi 3. Berarti 3 akar 19. Anjay, jadi jawabannya berapa? Jadi jawabannya C. Gila. Aku ketinggalan pas awal, bukannya BL itu udah diketahui ya? Kan ini jarak maksimal untuk troli B. Kalau jarak maksimal untuk troli B berarti jarak minimal untuk, berarti troli A-nya jarak minimal. Gitu. Titik L-nya di mana? Ini L nih. Ini L. Ini L. Gitu. Oke. Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? 10 menit lagi. Aman ya? Aman ya? Lanjut ya? Lanjut ya? Lanjut ya? Kita udah berapa puluh jam ini mengerjakan PM. Waduh, capek banget. Capek banget. Kok bisa 14? Kan tadi di sini dikasih tahu 18 kan? 18, 18, 18 panjang talinya. Karena troli A-nya jarak minimal, berarti 18 kurang 4 jadinya 14 gitu. Oke. Ada guys, kalau di Classroom 003 deh harusnya. Kan PM ya. PMLB itu 003. Biar BL maksimum, maka jarak AL harus minimum, yaitu 0. Jadi talinya sisi A itu sama kayak di dinding. Di sisi A benar, sama kayak di dinding. Karena kan tinggi dinding yang ini 4 ya. Tinggi dinding yang ini 4. Berarti harus minimum gitu. Anjay, kelas King Dena OTW UI kelas. Itu loh. Kelas King Dena, terima kasih telah membantu. Langsung lolos UI ini mah, benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 katanya, agar jarak troli A dan troli B minimal, tali harus tetap tegang. Oke, tali harus tetap tegang. Panjang tali yang berada di ruangan tempat troli A adalah panjang tali yang berada di ruangan tempat troli A adalah, oke. Panjang tali yang berada di ruangan tempat troli A. Nah, di sini mana ya gambarnya tadi? Oh, ini. Kan kita nggak tahu ya panjang talinya masing-masing berapa ya, bener gak? Panjang talinya kita nggak tahu masing-masing berapa. Panjang ininya nggak tahu. Bener gak sih guys? Apa salah? Bener ya? Panjang tali yang berada di ruangan tempat troli A. Kan kita nggak tahu ya, kita cuma tahu sesuai soal tingginya dan ini panjang talinya 18. Nah, bisa kita apa ya? Kita bisa panjang tali troli A-nya tuh bisa kita ubah menjadi variabel A memakai permisalan. Berarti variabel X misalkan, X atau A lah. X atau A. Nah, kan kalau misalkan ini sepanjang X, panjang tali troli A sepanjang X, berarti ini 18 min X, benar gak? Benar gak guys? Benar gak guys? Nah, benar ya. Untuk menjadi persamaan, kita bisa mencari alas sama dengan alas. Jadi kan ini, kan kita mencari alasnya ya. Kita mencari alasnya yang ini, alasnya mencari alas yang troli A misalkan.
alas troli A-nya itu sama dengan alas kuadrat sama dengan 4 X kuadrat miring soalnya. Alas kuadrat itu sama dengan X kuadrat min 4 kuadrat. Ini untuk alas troli A. Bener gak? Sampai sini aman gak? Sampai sini aman gak? Aman. Oke. Nah, di sini juga alas troli B sama. Karena kan nah, kita tulis dulu alas troli B, alas kuadrat sama dengan 18 min X kuadrat min 5 kuadrat. Oke. Aduh, ketinggalan GWS untuk Bang Ipun. Semoga musibah yang melanda tidak merugikan apapun. Amin. Semoga amin. Ketik amin dulu guys, ketik amin dulu baru dilanjut. Ketik amin dulu baru dilanjut. Oke. Berarti lagi hujan ya di sana ya? Di sini hujannya pagi sih, makanya gue ketiduran. Di sini panas banget. Anjir, di mana tuh? Di Korea ya, Bang Ana? Pantes telat nih, ya sorry. Baru bangun, buset kata gue. Masa gue belum ini. Solo hujan terus. Bejir, Jokowi jir. Apakah Bang Spasikai adalah Jokowi? Salah. Nah, tadi katanya kita. Oke, lanjut. Katanya, agar jarak troli A dan troli B minimal, dan tali harus tetap tegang. Jadi, jarak troli A dan troli B minimal. Jarak troli A, si alasnya minimal, dan si B itu minimal. Berarti sama kan? Kalau minimal, dua-duanya sama. Bener gak? Kalau ini, dua-duanya sama. Bener gak? Kalau misalkan jarak troli A dan troli B minimal dan tali harus tetap tegang. Gimana ya? Jadi kayak gini, kan jarak troli A dan troli B tuh harus minimal. Jadi dua-duanya tuh minimal, nggak boleh nggak boleh salah satu ada yang maksimal, harus dua-duanya minimal nih. Dua-duanya minimal. Misalkan ini berapa, harus sama, minimal. Dengan alasnya, berarti alasnya, kalau misalkan kayak gitu, alasnya tuh sama, bener gak? Alasnya tuh panjangnya sama. Kalau misalkan panjang troli ke dindingnya tuh sama, bener gak? Yang alasnya tuh. Paham gak guys? Paham gak guys? Paham ya? Paham. Oke. Nah, berarti karena kedua alas ini sama, kita bisa buat menjadi alas kuadrat. Aduh. Berarti alas kuadrat troli A sama dengan alas kuadrat troli B. Bener gak? Kuadrat troli A dan alas kuadrat troli B. Jadinya, kita buat persamaan nih. X kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 18 min X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, ini tuh X kuadrat min 4 kuadrat berarti min 16 ya. Kan 4 kuadrat ya, bukan min di dalam kurung 4 kuadrat. Oke. Aman kan? Nah, ini berapa? 18 min X kuadrat. Berarti amankan. 2X kuadrat min 36X plus 18 kali 18 berapa guys? Tolong dong. 8 kali 8 64 ya. Berarti 324 ya. 324. Oke, makasih Kak Maria, Kak Maria telah membantu. Min 25. Oke. Berarti di sini asik kasih paham bos, ntar di UTBK asik kasih paham bos. Itu loh. Berarti di sini. Ini gimana nih guys?
Ini gimana? Ini kita buat jadi persamaan. Jadi salah satu 0 supaya apa? Ini tuh bisa jadi bentuk fungsi kuadrat. Bener gak? Benar. Jadinya x kuadrat, x kuadratnya habis ya. Berarti ada yang salah nggak? Hitungannya di gua. Apa benar? Ada yang salah nggak guys? Bentar. Hmm. Oh salah kocak. Salah, sorry. Ada salah konsep. Salah kocak. Harusnya karena ingin minimal, karena sorry. Harusnya plus anjay. Karena kan ingin minimal ya. Kan katanya tadi ingin minimal berarti jarak alasnya harus alas kuadrat ditambah alas kuadrat supaya jarak x-nya sama dengan x ini. Supaya jarak x-nya sama. Bener gak guys? Kan kedua ini, bentar. Kan kedua alas ini yang menentukan jarak si tali trolinya. Makanya ini harus dijumlahkan supaya tahu jarak minimal trolinya tuh berapa. Bener gak guys? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Pantes aja. Kok nolnya, kok x kuadratnya hilang? Nggak paham. Gimana ya? Eh, bentar. Pakai. Nah, gini nih, misalkan. Kan kalau misalkan nggak, kan tadi kayak gini ya. Kan tadi misalkan ini 3 ya. Ini 3. Bener gak guys? Ini 3. Kalau misalkan ini 3, udah bingung nih. Kan ini misalkan tadi 3. Nah, berarti ini tuh 5 kan? Bener gak? Ini 5, bakal jadi 5. Ini tuh panjang 18 min X tuh berarti jadi 13. Bener kan? Nah, yang menentukan panjang si X-nya tuh adalah yang menentukan panjang si X-nya tuh adalah si alasnya. Bener gak? Bener. Yang menentukannya adalah panjang si alasnya. Ketika kita ingin mencari minimalnya, titik minimum persamaan kuadrat ya. Iya, harusnya kayak gitu soalnya titik minimal kan. Nah, ketika kita ingin mencari persamaan kita ingin mencari si X-nya berapa tanpa kita ketahui, kita bisa jumlahkan gitu. Karena kan alasnya yang menentukan kan dengan alas. Karena alasnya yang menentukan. Alas berapa? Alas berapa yang menentukan si X-nya itu akan minimum. Ini paham nggak guys sampai sana? Paham nggak? Karena kan tadi pakai misalnya yang 3 ini jadi 5. Aman nggak? Paham ya? Nah, baru kita yang tadi alas kuadrat yang troli A dan alas kuadrat troli B. Oke. Jadi X kuadrat min 4 kuadrat 18 min X. Tadi 18 min X udah diketahui sih. Min 5 kuadrat sama dengan 0. Harusnya. Nggak sama dengan 0 sih. Iya sama dengan 0. Soalnya fungsi kuadrat. Jadi X kuadrat min 16 plus X kuadrat min 36X. Tadi itu berapa? Min 18 kuadratnya berapa guys? 18 kuadrat. 18 kuadrat berapa? 324 ya? Plus 324 dikurang 25. Oke. Jadinya ini 2x kuadrat min 36x 324 berarti 319 324 299 324 kurang 25 299 299 kurang 16 berapa? 299 kurang 16 299 kurang 16 berarti 283 ya? 283 sama dengan 0. Nah, di sini tuh sebenarnya ini tuh fungsi kuadrat. Bisa kita cari pakai sumbu simetri untuk
jarak untuk titik minimumnya. Kenapa titik minimum? Kan di sini minimal ya. Dan juga A-nya tuh lebih dari 0. Correct me if I'm wrong, gua nggak terlalu jago persamaan kuadrat. Kalau A-nya sama dengan 0, A-nya lebih dari 0, maka fungsi kuadratnya akan membentuk seperti ini. Bener gak? Yang jago fungsi kuadrat boleh jump in dong. Ini bener gak? Bener kan? Nah, kita cari titik minimalnya. Titik minimalnya itu apa? Sumbu titik puncaknya yaitu sumbu simetri gitu. Yang di situ guys. Nah, berarti rumus sumbu simetri apa guys? Rumus sumbu simetri. XP sama dengan min B per 2A ya. B-nya yang mana? Ini A, ini B, ini B, ini C. Benar, oke. Jadi sama dengan min 36 per 2 dikali 2 sama XP-nya. XP-nya sama dengan berapa? XP-nya min 9 ya? 9. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang 9. Ketika X-nya sama dengan 9, maka ininya juga bakal minimum 9. Jadi dua-duanya sama-sama minimum gitu. Nah, sebenarnya ada cara, nggak tahu ya, cara curang sih sebenarnya. Karena kan ini 2 ya. Cuman dua troli kan. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dibagi 2. 18 dibagi 2. Jadinya dua-duanya sama-sama minimum dong. Sama-sama 9. Bener gak? Gitu. Sebenarnya gue dulu mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalkan pakai konsep yang benar-benar matematika, itu pakai yang kayak gini gitu guys. Oke ya. Dan itu dia soal yang telah kita Mister kok gampang banget cuma dibikin persamaan. Saya ngerjain pakai cara yang lama dan ribet. Kenapa ya? Paham konsep kali. Harus ini. XP tadi rumusnya apa ya teman-teman? XP tadi ini rumusnya. Min B per 2A. Sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Harusnya nanti dibahas deh. Apa? Dibuktiin dari kelas Babe sama kelas Bang Genta. Harusnya. Kenapa alasnya gitu? Maksudnya alasnya gitu tuh gimana? Yang ini ya? Nah, kan tadi supaya masing kan yang menentukan si troli A dan troli B minimal tuh jarak alasnya. Bener gak? Bener gak? Bang Breh. Siapa sih tadi? Bang Breh ya? Bang Breh. Benar. Nah, karena yang menentukan jarak tarinya alas kuadrat, alasnya. Nah, berarti kita bisa cari dengan apa? Dengan alas kuadrat sama dengan persamaan Pitagorasnya. Nah, karena supaya mencari minimumnya sama-sama panjangnya. Gitu. Alasnya tuh harus sama-sama panjang, berarti kita jumlahkan kedua alasnya. Oke. Paham? Assalamualaikum ITB kelas Kak Ciku. Ini Kak Ciku ITB banget sih, kelihatan mukanya ITB banget menurut gua. Menurut keyakinan saya. Oke, sekarang karena kita telah menamatkan 10 soal PM yang wadidaw banget, absen dulu. Absen. Ketik teman-teman, ini ada recordnya, ada Dena, ada Mimit, ada Ipun, ada Ana, ada Rep, ada Keneru, ada Maria, ada Hilal, ada Pici, ada Ciku, ada Fadil, ada Moria, ada Fadil, ada Ul, ada Raya, ada Hoski, ada Breh, ada Nani Nuni, ada Bumbu Indomie Rendang, waduh lapar jadinya. Ada Made Made with Love, ada Shay, ada Afaza, ada Pip, ada Aulas, ada Kevin, ada Aulas lagi, ada Only One lagi, ada Shay, ada Kindux, ada Hilda Moza, ada Hoski, ada Nindi, ada Bang Spasi Kai, ada Bang Spasi Kai lagi, iya Bang Spasi Kai, udah ya Bang Spasi Kai, iya udah. Ada Kulcolate, ada Kuaci, ada Cik, ada Nana Ninu, ada Bang Mas Asari. W untuk Mas Asari sudah record. Oke, sampai segitu aja. Ketik W untuk Mas Asari untuk yang sudah merecord. Ketik W dulu guys. Ketik W. W Mas Asari, terima kasih sudah merecord. Kalau misalkan kalian pengen nonton recordnya, ya
terornya Mas Asari ya, jangan teror gua, oke? Karena karena sudah sampai segitu doang. Terima kasih yang udah hadir, meramaikan, dan gue senang banget bisa discuss sama kalian. Terima kasih. Lanjut di minggu depan ya, harusnya ya, minggu depan. Lah, baru join. Lah, telat, buset. Padahal kita mulai tadi dari jam 7 ya? Ya, dari jam 7 kita mulai. Thank you, thank you, thank you. Gue izin pamit hari ini. Semoga kita sama-sama lolos pilihan 1 SNBT. Amin. Bye-bye.